Saudara, saya menggarisbawahi bahwa salah satu tujuan didirikannya Basnas ini adalah menyantuni para mustahik, dan tema yang sesuai dengan ini adalah pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dengan 3 prinsip aman tadi: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya karena ini hanya penutupan dan saya sebentar saja harus ada rapat, saya katakan yang aman NKRI untuk mengentaskan kemiskinan. Saudara, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebagai berkat rahmat Allah telah memperoleh kemerdekaan, itu benar-benar telah mampu dan dapat digunakan berdasar bukti statistik, benar-benar telah mengentaskan sebagian besar rakyat Indonesia dari kemiskinan. Angkanya itu gampang. Saya selalu menyebut, ketika Indonesia belum merdeka, 95% rakyat Indonesia ini miskin karena penjajahan. Itu angka statistiknya, di atas 95%. Siapa yang tidak miskin? Ya hanya priayi-priayi di berbagai daerah, karena ketokohannya, budaya dan sebagainya, mereka tidak miskin, dan itu jumlahnya hanya 5%. Yang lain seluruhnya miskin, termasuk kita. Sebagian besar dari kita ini, orang-orang tua kita dulu betul-betul sengsara hidupnya karena kemiskinan. Tapi saudara, begitu NKRI ada tahun 1945, tahun 65, 20 tahun Indonesia merdeka, ketika Bung Karno jatuh, jumlah orang miskin di Indonesia itu tinggal 56%. Berarti 40% orang Indonesia itu menjadi tidak miskin dalam 20 tahun Indonesia merdeka. Sudah itu Bung Karno jatuh, muncul Orde Baru. Orde Baru tahun 66 sampai dengan tahun 98. Berapa jumlah orang miskin? Jumlah orang miskin tinggal 18% ketika Pak Harto jatuh. Berarti Pak Harto pun selama 32 tahun memerintah kira-kira juga mampu mengentaskan 35% kemiskinan. Sisanya tinggal 18 ketika Pak Harto jatuh. Zaman reformasi kita genjot-genjot lagi di bawah NKRI. Ukurlah zaman Pak SBY berhenti jadi presiden, berapa? Jumlah orang miskin tinggal 11,7%. Itu tahun 2014. Pak SBY berhenti, tinggal 11,7%. Terus diganti Pak Jokowi tahun 2019. Pak Jokowi selesai periode pertama, orang miskin tinggal 9,3%. Lalu digempur COVID. Tahun 2020 naik, sisanya bertambah menjadi 9,7%, sekarang udah turun lagi ke 9,3%. Artinya apa? NKRI ini adalah atas berkat rahmat Allah sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu kita harus komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Harus kokoh. Perdebatan apakah NKRI ini sebagai bentuk dan sistem pemerintahan sudah sesuai dengan syar'i, kompatibel dengan syariah, itu sudah dijawab oleh para ulama ketika mendirikan NKRI dulu. Ijtihadnya hasilnya NKRI. Kan para ulama nih ya ikut mendirikan negara, berdebat tentang bentuk, apakah mau khilafah atau mau republik atau mau
al-mamlakah atau mau sultaniyah, sudah diperdebatkan hasil ijtihadnya NKRI. Itu satu. Kan dulu sudah ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Agus Salim, itu tokoh Islam semua yang bergabung di kelompok para pendiri negara sesudah berdebat NKRI hasilnya. Dan itu sebagai produk kesepakatan, ijtihad. Para ulama begitu sesudah berdebat. Itu satu, sebagai produk ijtihad.